Oke, bisa dimulai Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pagi ini pukul 10, Pak Kwita Maharani Leksono akan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi ya, dengan judul jumlah sel inflamasi pasca implantasi demineralized dentin material membran sebagai guide bone regeneration pada critical size defect mandibula pada tikus Wistar. Jadi nanti Pak Kwita presentasi sekitar 15 sampai 20 menit ya. Jadi kamu hari ini sehat jasmani rohani? Sehat dokter, alhamdulillah. Ya. Jadi bisa dimulai untuk presentasinya ya, silakan. Saya izin share screen ya dokter. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Pak Kwita Maharani Leksono. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul jumlah sel inflamasi pasca implantasi demineralized dentin material membran sebagai guided bone regeneration pada critical size defect mandibula tikus Wistar. Latar belakang dari penelitian ini yaitu critical size defect merupakan kerusakan kritis pada tulang dan tidak bisa mengalami penyembuhan secara spontan. Untuk membantu mengkompensasi resorpsi tulang, dapat dilakukan prosedur bone grafting dan penanaman membran melalui prosedur guide bone regeneration. GBR sendiri merupakan prosedur membran sebagai pembatas untuk mencegah adanya pertumbuhan jaringan epitel dan ikat pada defek tulang. GBR dapat dikombinasikan dengan bone graft untuk meningkatkan osteokonduksi dan densitas pada tulang. Contoh GBR yang paling banyak digunakan yaitu BPCM. BPCM ini banyak dipilih karena sifat biokompatibilitasnya. Namun, harga membrannya masih cukup mahal di Indonesia, sehingga diperlukan inovasi alternatif lain yang lebih terjangkau. Komponen dentin bovine memiliki komposisi yang sama seperti tulang pada manusia, yaitu 70% bahan anorganik, 20% bahan organik, dan 10% air. Beberapa komponen pada dentin bovine seperti IGF-2, BMP, TGF-beta, PDGF, dan FGF penting untuk osteoinduktif pada tulang, sehingga dapat dibuat inovasi membran GBR yang terbuat dari dentin bovine berupa demineralized dentin material membran. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penyembuhan tulang hanya berfokus pada pembentukan osteoklas dan osteoblast, padahal interaksi antar sel-sel inflamasi juga penting pada proses penyembuhan tulang. Yang pertama yaitu neutrofil, di mana neutrofil memiliki peran penting dalam memfagositosis bakteri dan menarik monosit ke area defek, di mana monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Kemudian makrofag pada inflamasi kronis akan menghasilkan sejumlah sitokin proinflamasi yang penting untuk penyembuhan tulang. Contohnya IL-1 dan IL-6 yang akan membantu diferensiasi MSC. Limfosit turut berperan aktif dalam mengatur keseimbangan resorpsi tulang melalui aktivitas sereng, rangkel, dan OPG. Sel-MAS akan melepas histamin pada fase hemostasis untuk meningkatkan vasodilatasi dan permeabilitas jaringan sehingga sel-sel inflamasi dapat masuk ke area defek. Sel-MAS juga mengeluarkan beberapa sitokin proangiogenik untuk membantu angiogenesis bersama dengan eosinofil. Oleh karena itu, dirumuskan suatu masalah bagaimana jumlah sel inflamasi pasca implantasi DDMM sebagai GBR pada critical size defect mandibula tikus Wistar. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah sel-sel inflamasi. Ya, Pak Kwita. Iya, dokter. Kok cilik-cilik tidak kelihatan aku? Oh, baik, dokter. Di full screen ya? Iya, baik, dokter. Sudah nggih, dokter? Ini sudah full screen. Masih kecil ya? Sudah full screen, dokter. Ya wes aku yang harus mendelik ini berarti. Saya lanjutkan ya, dokter. Oke. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah sel inflamasi pasca implantasi DDMM sebagai GBR pada critical size defect mandibula tikus Wistar. Tujuan khususnya untuk membandingkan jumlah sel PMN, makrofag, dan eosinofil pada hari ke-1 dan 3 pasca implantasi DDMM pada defek mandibular tikus Wistar. Untuk membandingkan jumlah sel MAS pada hari ke-1, 3, dan 7 pasca implantasi demineralized dentin material membran pada defek mandibular tikus Wistar.
Dan yang terakhir, untuk membandingkan jumlah sel limfosit pada hari ketiga dan 7 pasca implantasi demineralized dentin material membran pada defek mandibular tikus Wistar. Manfaat dari penelitian ini, untuk manfaat teoritisnya, memberikan informasi tentang jumlah sel-sel inflamasi pasca implantasi DDMM sebagai GBR pada defek mandibula. Manfaat praktisnya, penelitian ini membuktikan dan mendukung potensi aplikasi DDMM sehingga dapat dipilih menjadi alternatif sebagai membran barier pada prosedur GBR. Berikut merupakan kerangka konsep dari penelitian ini, di mana defek besar pada tulang mandibula akan diimplantasikan oleh DDMM dan mengalami beberapa tahap penyembuhan. Tahap yang pertama yaitu hemostasis, di mana pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi untuk mencegah pendarahan sementara. Di sini membran DDMM akan menjaga stabilitas dari blood clot. Kemudian terjadi hipoksia dan asidosis pada jaringan, di mana sel mas akan melepas histamin untuk meningkatkan vasodilatasi dan permeabilitas pembuluh darah, sehingga sel-sel inflamasi dapat masuk ke ruang ekstraseluler di jaringan sekitar. Fase ini dinyatakan selesai dengan terbentuknya blood clot. Kemudian, setelah 24 jam pertama, terjadi fase inflamasi akut di mana PMN merupakan sel yang paling aktif untuk melakukan debridement, melepas beberapa sitokin, salah satunya yaitu MIP1, untuk menarik monosit ke area defek. Eosinofil juga berperan untuk melakukan fagositosis melalui mekanisme yang disebut NETs. Kemudian, monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Menurut fungsionalnya, makrofag dibagi menjadi dua, yaitu M1 dan M2, di mana M1 lebih dikenal sebagai makrofag proinflamasi yang akan memproduksi beberapa sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-12, dan TNF-alpha, serta mensekresi BMP2, MMP2, dan MMP9. Sedangkan M2 lebih dikenal dengan makrofag antiinflamasi yang menghasilkan IL-10 dan TGF-beta. M1 dan M2 akan membantu MSC berdiferensiasi menjadi osteoblast, angioblast, dan fibroblast. DDMM yang mengandung PDGF, TGF-beta, dan BMP2 juga menyebabkan peningkatan jumlah sitokin tersebut pada daerah fraktur. MSC yang berdiferensiasi menjadi angioblast akan membentuk pembuluh darah baru. Fase ini merupakan ciri dimulainya fase proliferasi. Faktor-faktor angiogenik yang disekresi oleh sel mas dan eosinofil juga berpengaruh pada angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru ini. MSC yang berdiferensiasi menjadi fibroblast dan osteoblast akan membentuk woven bone melalui osifikasi intramembran. Selanjutnya pada fase remodeling, woven bone akan berdiferensiasi menjadi lamellar bone untuk meningkatkan stabilitas tulang. Limfosit yang terdiri dari sel T dan sel B aktif pada akhir fase inflamasi kronis. Sel B akan memproduksi OPG dan sel T akan memproduksi rangkel. Reng yang merupakan reseptor dari rangkel akan mentransduksi sinyal rangkel sehingga terjadi aktivasi osteoklas untuk meningkatkan resorpsi tulang. OPG akan menghambat resorpsi tulang dengan menghambat interaksi antara reng dan rangkel. Oleh karena itu, sejumlah penelitian berkesimpulan bahwa keseimbangan antara ikatan reng, rangkel, dan OPG meningkatkan kepadatan tulang, sehingga terjadi peningkatan bone remodeling yang menyebabkan penyembuhan defek pada tulang alveolar tersebut. Hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat perubahan jumlah sel-sel inflamasi pasca implantasi DDMM sebagai GBR pada critical size defect mandibular tikus Wistar. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu true eksperimental dengan rancangan penelitian randomized post-test only control group design, di mana populasi akan dilakukan randomisasi yang kemudian dijadikan sampel. Sampel dibagi menjadi 5 kelompok, 2 kelompok kontrol, dan 3 kelompok perlakuan. Lalu dilakukan pengamatan jumlah sel-sel inflamasi pada masing-masing kelompok. Unit sampel yang digunakan yaitu tikus ratus strain Wistar dengan kriteria jantan, dengan berat 250-300 gram, berumur 2-3 bulan. Besar sampel dihitung menggunakan rumus Lemaître dan diperoleh jumlah replika sebanyak 6, di mana artinya jumlah sampel minimum yang dapat digunakan untuk tiap perlakuan adalah 6. Total jumlah sampel yang didapatkan sejumlah 30 sampel. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu membran DDMM dan BPCM. Variabel terkendalinya yaitu teknik penanaman membran, pemeliharaan hewan coba, dan kriteria hewan coba. Variabel tergantung yaitu jumlah sel PMN, makrofag, eosinofil, sel mas, dan limfosit. Definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu menggunakan bahan GBR DDMM yang dibuat di bank jaringan RSUD Dr. Sutomo, di mana dentin bovine dilakukan freeze drying dan demineralisasi, kemudian dibentuk membran berukuran 5 x 5 mm dengan ketebalan 300 mikrometer. Bahan GBR yang kedua yaitu BPCM, merek Jason membran,
produksi botis dental Turki berukuran 5 kali 5 mm dengan ketebalan 150 mikrometer. Terdapat bone graft berbentuk bubuk merek Novocor plus graft produksi BNB dental implant dengan ketebalan 200 sampai 500 mikrometer. Kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah sel-sel inflamasi menggunakan pengecatan HE, dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400 kali dengan 9 lapang pandang. Penelitian ini dilaksanakan di Lab Farmako FK UNER untuk prosedur penanaman membrannya dan di Research Center FKG UNER untuk pemrosesan jaringan dan pengecatan HE. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Oktober 2020. Untuk alur penelitiannya, defek tulang mandibula pada kelompok kontrol negatif tidak diimplantasikan membran GBR, sedangkan pada kelompok kontrol positif dilakukan implantasi membran BPCM. Sedangkan pada kelompok perlakuan defek diimplantasikan membran BPCM dan graft DDMM dan DDMM plus graft. Kemudian dilakukan pengecatan jaringan dan perhitungan sel-sel inflamasi pada masing-masing kelompok di hari ke-1, 3, dan 7 pasca implantasi. Data yang didapat akan dilakukan analisis statistik. Setelah perhitungan dengan preparat histologis untuk menentukan jumlah sel-sel inflamasi, dilakukan pengambilan data dan uji statistik menggunakan SPSS, dilakukan uji analisis normalitas dan homogenitas. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan untuk perhitungan statistik one way ANOVA, dan jika di data menunjukkan perbandingan hasil yang signifikan, maka dilanjutkan uji post hoc 2K. Hasil penelitian dan analisis data. Yang pertama yaitu sel PMN, di mana didapatkan sel PMN paling banyak di hari pertama pada kelompok perlakuan DDMM plus graft. Semua data berdistribusi normal dan homogen, dan terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua, ada sel makrofag, didapatkan sel makrofag paling banyak pada hari ketiga pada kelompok perlakuan DDMM plus graft. Untuk distribusi datanya normal dan homogen, dan terdapat perbedaan yang signifikan. Yang ketiga yaitu sel eosinofil, didapatkan sel eosinofil paling banyak di hari ketiga pada perlakuan DDMM plus graft. Untuk datanya berdistribusi normal dan homogen, dan perbedaannya signifikan. Yang keempat ada sel mas, didapatkan sel mas paling tinggi pada hari ketiga di kelompok perlakuan DDMM plus graft, di mana data berdistribusi normal dan homogen, dan perbedaannya signifikan. Yang terakhir adalah sel limfosit, didapatkan paling banyak di hari ketiga dan menurun di hari ketujuh, terdapat pada kelompok perlakuan DDMM plus graft. Untuk data berdistribusi normal dan homogen, dan terdapat perbedaan yang signifikan. Pembahasan. Critical size defect pada tulang mandibula membutuhkan rencana perawatan yang tepat karena defek tidak bisa mengalami penyembuhan secara spontan. Penanaman membran GBR dapat mempercepat proses penyembuhan tulang dengan menahan migrasi jaringan epitel dan ikat ke area defek tulang. Fase inflamasi penting pada proses penyembuhan tulang, namun merugikan apabila fase ini terjadi berkepanjangan, sehingga perlu adanya regulasi sel-sel inflamasi yang baik agar tidak terjadi respon inflamasi yang berkepanjangan. Pada 24 jam pertama pasca penanaman GBR, platelet akan membentuk blood clot, di mana platelet akan mensekresi IL-1 dan TNF-alpha untuk merekrut neutrofil ke area defek tulang. Dapat dikatakan pada 24 jam pertama, sel neutrofil merupakan sel yang paling banyak ditemukan. Neutrofil akan melakukan debridement dan menghasilkan beberapa sitokin proinflamasi, yang salah satunya adalah MIP1 yang akan menarik monosit ke area defek. Monosit kemudian akan berdiferensiasi menjadi makrofag, di mana makrofag akan berpolarisasi menjadi M1 dan M2 memiliki fungsi yang berlawanan. M1 merupakan makrofag proinflamasi untuk mensekresi IL-1, TNF-alpha, MCP1, dan MIP1, mempertahankan inflamasi untuk MIP1 ini mempertahankan perekrutan monosit hingga sel-sel nekrotik hilang termasuk trombus fibrin. M2 akan memulai respon antiinflamasi dan mengeluarkan beberapa sinyal perbaikan jaringan seperti BMP2 dan VEGF. VEGF merangsang terjadinya angiogenesis dalam pembentukan pembuluh darah baru dan meningkatkan efek pembentukan tulang membantu fungsi BMP2. VEGF dan BMP2 membantu MSC berdiferensiasi menjadi sel endotel dan osteogenik.
Pada penelitian ini ditemukan pada hari ke-1 dan 3 bahwa jumlah sel PMN dan makrofag paling tinggi pada kelompok perlakuan DDMM plus Graf dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianani et al. 2018 yang menggunakan membran GBR terbuat dari cortical bone bovine dengan komposisi yang sama dengan dendrit bovine. Membran tersebut dapat mengaktifkan respon inflamasi yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok implantasi menggunakan BPCM. Hal ini juga menunjukkan bahan membran yang lebih biokompatibel dengan integrasi jaringan yang lebih baik. Penelitian in vitro yang dilakukan Aroshat 2019 menyatakan bahwa DDMM memiliki presentasi sel hidup sebesar 84,4% pada kultur sel osteoblast MC3T 3I1 dan dapat disimpulkan bahwa DDMM memiliki biokompatibilitas yang cukup digunakan sebagai bahan GBR. Morfologi membran GBR dapat mempengaruhi respons sel dan regenerasi jaringan. Permukaan membran yang lebih tebal dengan pori yang lebih besar menyebabkan pelepasan stokin proinflamasi yang lebih tinggi. Pada penelitian yang dilakukan Pradita 2019, diketahui bahwa DDMM memiliki ketebalan 300 mikrometer dan BPCM memiliki ketebalan 150 mikrometer, sehingga dapat dikatakan apabila kelompok perlakuan implantasi DDMM plus Graf terjadi pelepasan stokin proinflamasi yang lebih banyak dibandingkan BPCM plus Graf, sehingga mempercepat proses inflamasi pada penyembuhan defek mandibula. Pada penelitian ini, sel mas ditemukan pada hari pertama, di mana sel mas ikut berperan dengan melepas histamin untuk meningkatkan vasodilatasi dan permeabilitas pembuluh darah, sehingga sel-sel inflamasi dapat masuk ke ruang ekstraseluler di jaringan sekitar luka. Pada hari ketiga, jumlah sel mas meningkat karena sel mas sedang aktifnya membantu proses angiogenesis dengan mengeluarkan VEGF dan BFGF. Sesuai dengan penelitian Michael Salomo 2014. Sel mas diketahui juga berpengaruh dalam mineralisasi pembentukan tulang. Pada penelitian yang dilakukan Maxiamo et al. 2017, didapatkan setelah 7 hari dilakukan kultur pada medium osteogenik tanpa mediator sel mas, terjadi mineralisasi dibandingkan dengan kultur yang diberikan mediator sel mas. Dapat disimpulkan bahwa kelompok perlakuan implantasi menggunakan membran GBR mengalami mineralisasi tulang lebih baik dan dapat menghasilkan tulang yang lebih kompak. Eosinofil ditemukan pada hari pertama karena memiliki peran dalam membantu trombosit membentuk bekuan fibrin. Masa hidup eosinofil pada darah berkisar 8-18 jam. Kemudian eosinofil melakukan diapedesis, bermigrasi ke jaringan. Masa hidup eosinofil pada jaringan hanya berkisar antara 2-5 hari. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa eosinofil hanya ditemukan pada hari ke-1 dan ke-3. Pada hari ketiga, jumlah sel eosinofil meningkat dikarenakan pada hari ketiga, eosinofil turut berperan aktif mengeluarkan sitokin proangiogenik yang salah satunya yaitu VEGF untuk membantu pembentukan pembuluh darah baru. Pada akhir fase inflamasi, limfosit ikut membentuk stabilitas tulang melalui kerja OPG, reng, dan rangkel, sehingga proses remodeling pada tulang mandibula dapat terbentuk. Pada penelitian ini, sel limfosit baru ditemukan pada hari ketiga, menunjukkan dimulainya akhir fase inflamasi kronis, di mana sel T akan menghasilkan rangkel untuk mengaktifasi osteoklas, dan sel B akan menghasilkan OPG untuk mengatur regulasi, diferensiasi, dan aktivitas pada osteoklas. Limfosit mengalami penurunan pada hari ke-7 pada kelompok perlakuan implantasi membran GBR dibandingkan kelompok kontrol negatif tanpa implantasi membran yang selaras dengan penelitian yang dilakukan Yulianani et al. 2018. Dapat disimpulkan ikatan reng, rangkel, dan OPG telah membentuk stabilitas tulang sehingga jumlah limfosit sedikit pada hari ke-7. Kelompok perlakuan implantasi GBR dengan penambahan bone grafting mengalami proses inflamasi yang lebih cepat dibandingkan kelompok yang tanpa perlakuan. Implantasi membran demineralized dendrit material membran sebagai guide bone regeneration disimpulkan memiliki potensi mempercepat penyembuhan critical size defect pada tulang mandibula. Kesimpulannya, terdapat perubahan jumlah sel inflamasi pasca implantasi DDMM sebagai GBR pada critical size defect mandibular ticus wistar. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak Kuita. Waktunya cukup 15 menit ya, sudah cukup. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya sesuaikan dengan yang tertulis di naskah saja. Saya persilakan Dr. Aksa untuk memberikan masukan atau pertanyaan pada Pak Kuita. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua.
Sebelumnya saya ucapkan selamat pada Pak Wita yang telah berhasil menulis dan menyelesaikan naskah ini dengan bagus, dengan baik sekali, lengkap ya. Saya juga kesulitan untuk mencari celah-celah kesalahan-kesalahan penulisan dan lain-lain ya, nggak terlalu banyak. Ini juga karena kontribusi dari kedua pembimbing saudara yang memang sangat berkompeten ya, Dr. Pratiwi dan Dr. Hendrik yang sudah kita ketahui bersama kita di Pengmas kemarin ya. Dr. Hendrik juga sangat kompeten dalam penulisan ya. Oleh karena itu hasilnya cukup bagus. Tapi tetap aja ada beberapa yang perlu saya konfirmasi ya. Misalnya yang penting itu adalah tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini Anda menulis bagaimana jumlah sel inflamasi pasca implantasi dan lain-lain. Kalimat bagaimana jumlah itu agak mengganggu saya, Mbak Pakwita. Walaupun mungkin maksudnya benar ya. Berapa jumlah atau bagaimana proses atau bagaimana jumlah itu akan mengganggu saya. Yang Anda tahu, yang Anda lihat di sini adalah perbedaannya ya. Perbedaan jumlah. Iya, perbedaan jumlah. Perubahan ya, sel inflamasinya, jumlah sel inflamasinya, dokter. Mengapa tidak memakai kalimat apakah terdapat perbedaan jumlah dan lain-lain? Oh, iya. Sehingga jawabannya nanti iya memang terdapat perbedaan jumlah. Oh iya, benar. Iya. Ya, jadi rumusan masalah ini adalah pertanyaan yang harus dijawab di kesimpulan, Mbak. Nah, kalau Anda pertanyaannya begini, kemudian kesimpulannya adalah yang seperti yang sekarang ini, jumlah sel PMN pada hari ke-1 dan ketiga sekian, ya. Kesimpulan ini benar, memang kesimpulannya benar. Tetapi harusnya Anda membuat rumusan masalah di mana jawabannya adalah kalimat-kalimat di kesimpulan ini. Jadi sinkron antara rumusan masalah dengan kesimpulan. Gitu ya. Kalau bagaimana jumlah ini, saya agak sulit mencernanya. Tapi saya nggak ngomong ini salah ya. Cuma saya agak sulit mencerna bagaimana jumlah ya. Kalau pertanyaannya misalnya, apakah terdapat perbedaan jumlah? Itu mungkin bisa. Jumlah nanti kesimpulannya, iya memang terdapat perbedaan jumlah sebagai berikut. Begini. Itu ya. Ya, baik, dokter. Bagaimana juga, ini kalimat kelihatannya sepele, tapi sangat mempengaruhi arah dari penelitian ini. Ya. Jadi rumusan masalah ya. Jadi kalimat dari bagaimana jumlah. Kemudian menulis rumusan masalah ya tidak perlu huruf kapital semua, Mbak ya. Bagaimana besar, B-nya besar, jumlahnya besar juga, selnya besar, nggak usah begitu lah ya. Jadi yang besar ya yang awal saja seperti kaidah kalimat pada umumnya. Kemudian tujuannya sudah benar. Nah, kemudian pada waktu Anda cerita tentang fase-fase penyembuhan luka, alangkah lebih baiknya kalau Anda beri di bagian akhirnya itu, setelah fase remodeling, Anda beri semacam timeline atau gambar, semacam tabel bahwa hari kesekian sudah terjadi apa, hari kesekian terjadi apa. Misalnya fase inflamasi itu terjadinya pada hari sekian dan sekian apa yang terjadi. Tabel semacam rangkuman dari yang sudah panjang lebar diceritakan di tinjauan pustaka, ya. Kemudian mekanisme rank L dan rank di halaman 13 ini juga alangkah lebih baiknya kalau diberi gambar yang memperjelas, ya. Menurut saya ini nggak salah, yang ada tulis saya baca sudah benar. Tapi kalau diberi gambar akan lebih baik lagi karena naskahnya sudah cukup bagus. Jadi kalau ini bisa jadi excellent nanti, bagus sekali ya kualitasnya. Kemudian di kerangka konsep secara umum sudah benar, hanya di OPG meningkat, rank L meningkat atau menurun, Mbak? Sama, dokter.
Jadi stabilitas tulang itu akan terbentuk kalau OPG-nya itu meningkat, rank dan rangkal itu tetap sama gitu dokter. Jadi tergantung dari OPG aja ya. Enggak, kan bekerjanya bersamaan gitu dokter. Jadi limfosit T itu nggak mempengaruhi rangkal meningkat atau menurun. Mempengaruhi, cuman gimana ya menjelasinnya? Kan OPG sama rank akan berdekatan dengan rangkal sama Ya. OPG. Ya, terus kalau misalkan ikatan paling banyaknya rank sama rangkal itu malah terjadi resorpsi tulang begitu dokter. Betul, ya, betul, ya. Ya. Berarti kalau stabilisasi tulang tinggi itu tidak dipengaruhi oleh jumlah rangkal dan rank, hanya OPG saja. Juga ranknya juga berpengaruh. Tapi lebih baik berpengaruh ke OPG-nya dokter, karena kan kalau rangkal sama OPG kan malah jadinya resorpsi tulang. Itu ya. Oke. Ya udah, oke. Bisa saya terima. Oke, cukup. Kemudian yang lain, sebentar Mbak ya. Kemudian di halaman 37 tentang pengecatan HE. Dan menurut pengalaman saya, Mbak, kalau kita mau memasukkan ke dalam jurnal publikasi itu diminta informasi tentang mereknya juga. Oh, mereknya dokter ya. Mereknya. Kemudian prosesnya akan Anda sudah tuliskan ini sudah benar. Buatan. Jadi mereknya pengecatan itu catnya mereknya apa, stainnya mereknya apa, itu buatan mana, Jerman atau Amerika gitu kan. Ya. Anda cari tahu supaya nanti pada waktu publikasi tinggal menulis saja, ya. Kemudian hasil saya kira nggak ada masalah. Nah, hasil yang bagus dan panjang ini, Mbak, alangkah sayangnya kalau pembahasannya tidak komprehensif. Jadi pembahasan itu membahas hasil satu persatu. Jadi satu persatu mengapa kok hari kesekian ini yang meningkat, dari kesekian ini yang meningkat itu penyebabnya apa? Ya, pembahasan Anda ini kurang komprehensif, tapi tidak mengurangi arah menuju ke arah kesimpulan sih memang benar. Tetapi malah yang Anda bahas tentang halaman pertama ini malah bukan hasil dalam pembahasan ini. Ya. Halaman pertama sampai pertengahan halaman 56 ini malah bukan hasil. Jadi karena hasilnya banyak, saya sarankan agar membahas hasil secara komprehensif. Dari tabel pertama di hasil ini dibahas mengapa kok ini lebih tinggi, mengapa kok ini lebih rendah, mengapa kok hari pertama lebih tinggi atau lebih rendah dan lain-lain, ya. Jadi langsung ke pembahasan per variabelnya gitu ya dokter. Pembahasan hasil itu. Oh iya. Ini kan banyak ini kan hasilnya kan cukup banyak di variabelnya ini, ya. Nah ini Anda bahas satu persatu. Mengapa kok terjadi seperti itu, ya? Nah kemudian kesimpulan harus senada dengan permasalahan. Jadi karena kesimpulannya begini, jadi berarti yang kita otak-atik nanti permasalahannya supaya jawaban dari permasalahan yang tanda tanya itu harus yang ini, gitu ya. Jadi permasalahannya harus kalimat tanya, Mbak ya. Iya. Jadi permasalahan itu kalimat tanya somehow harus jawabannya harus kesimpulan ini. Coba Anda bicarakan lagi dengan pembimbing. Apakah kalimat apa ini bagaimana jumlah itu benar atau tidak? Ya. Iya dokter. Jadi yang jelas kan hasil ini kan kesimpulan kan mesti benarnya. Kesimpulan ini kan pasti benarnya. Jadi memang benar kesimpulannya begini. Tetapi kesimpulan ini harus menjawab permasalahan yang tadi, gitu ya. Kemudian tadi ini juga kepustakaan ini juga agak disayangkan, naskah yang demikian bagus ini kepustakaannya kelihatannya kok kurang benar dan kurang konsisten, gitu ya.
Coba Anda buka lagi, Mbak, pedoman penulisan skripsi mahasiswa. Coba Anda copy paste aja di situ. Ya. Misalnya ada baru pertama sudah ada Desember, 20 Desember. Kemudian ada tanda kutipnya di judul itu, apakah begitu? Di pedoman penulisan itu. Ya. Mohon maaf dokter, yang bagian mana dokter? Masih nggak paham. Di pedoman penulisan itu apakah memang ada judulnya, ada tanda kutipnya seperti ini? Oh, iya. Ada memang? Nggak ada dokter. Nah, jadi kalau jangan ditambahin, Mbak, ya. Iya dokter. Kemudian harus siap Arizal, Rizalnya R-nya kecil. Kemudian uji toksisitas ini melalui uji MTT selesai titik toh dari majalah apa nggak jelas ini apa, ya, dari buku apa juga nggak jelas, ya. Jadi tolong ini harus korek, Mbak, tentang daftar pustaka ini. Kalau memang pakai Harvard ya pakai Harvard, tetapi harus korek, harus benar, ya. Kemudian misalnya ini ada halaman 64 ini, Michael Salomo, judulnya pakai huruf kapital semua, apa ya benar gitu gini. Oh iya, iya dokter. Penelitian Gratikus Wistar, status Noverius majalahnya apa? Nggak jelas apa ini. Ya. Kalau dibenerin, Mbak, ya. Iya, Ini baik. akan menentukan Anda nilainya sempurna apa enggak nanti. Nanti di revisinya nanti, ya. Alangkah sayangnya penelitian sudah bagus kalau tidak bisa mendapatkan nilai sempurna akibat beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang cukup mencolok seperti daftar pustaka dan lain-lain, di pembahasan yang tidak komprehensif dan lain-lain. Tapi ini bukan sesuatu kekurangan kok, ini masih bisa diperbaiki. Saya kira cukup Bu Ketua, dari saya itu dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Dr. Rocky, Dr. Aksa, atas pertanyaan dan masukan yang mungkin sudah cukup banyak untuk kesempurnaan dari skripsi ini. Selanjutnya Dr. Retno Indrawati. Ya, terima kasih Dokter Rini. Ya. Pak Kuita, saya bisa ditayangkan konsepnya. Tadi ada sedikit yang Rangka meneruskan. konsep, Pak Kuita. Rangka konsep, ya. Tadi sedikit kembali ke Dokter Aksa pertanyaan. Ini limfosit B sama limfosit T, dikatakan limfosit B akan mengaktifasi OPG menjadi meningkat. Kemudian limfosit T akan mengaktifasi rangkel. Coba kamu terangkan antara OPG yang meningkat, kemudian rangkel, ini saya tidak tahu menjadi meningkat apa menurun, menyebabkan stabilitas tulang meningkat. Ini gimana mekanismenya? Iya, sel limfosit kan menurunkan dua sel dokter, sel B sama sel T, di mana sel B itu menghasilkan OPG dan sel T akan menghasilkan rangkel. Nanti itu di tengah-tengahnya ada reng, di mana reng itu akan berikatan sama rangkel. Ikatan antara reng sama rangkel sama OPG itu mereka tuh bekerjanya itu mekanismenya kayak bersamaan gitu dokter. Cuman kalau yang ikatan antara reng sama rangkel itu dia itu untuk resorpsi tulang, menghasilkan osteoklas. Kalau OPG reng sama rangkel, ya kalau OPG sama rangkel itu untuk osteoblas, pembentukan tulangnya. Jadi kalau misalkan ikatannya lebih banyak sama OPG, itu berarti stabilitas tulangnya makin meningkat gitu dokter. Pembentukan tulang. OPG-nya meningkat, bisa mengeblok ikatan antara rangkel sama reng. Iya. Ya, gitu. Iya, dokter. Sehingga tidak terjadi osteoklasinomatosis. Ya, genesis, ya. Nah, terus ini limfosit ini inflamasi kronis terus menyebabkan kamu beri panah ini ke limfosit, ke eosinofil, ke makrofag. Itu urutannya bagaimana?
Sebenarnya tisu eosinofil itu akan saya tambahkan untuk pembuluh darah baru, dokter. Cuman ini emang belum saya revisi, karena tisu eosinofil itu juga mengandung beberapa sitokin proangiogenik, seperti VEGF, yang juga membantu untuk pembentukan pembuluh darah baru. Ya, jadi ini dari konsep ini ada yang menggantung di tisu. Iya, dokter. Ya, itu mau direvisi. Tolong nanti direvisi arah panahnya nanti kemana. Ya, oke. Ya. Yang kemudian yang ingin saya tanyakan, Selmas. Selmas ini saudara langsung menghubungkan dengan pembuluh darah baru. Ini bagaimana ceritanya? Sebenarnya Selmas ini tuh ini ada eroran waktu buatnya, dokter. Selmas ini awalnya ada di hemostasis, dia mengeluarkan histamin untuk melakukan vasodilatasi dan permeabilitas jaringan supaya sel-sel inflamasi itu bisa masuk ke jaringan ekstraseluler. Kemudian Selmas sendiri juga menghasilkan sama seperti eosinofil, menghasilkan sitokin proangiogenik. Makanya kenapa saya tulisnya itu gabungkannya langsung ke pembuluh darah baru gitu, dokter. Sebentar. Tadi dikatakan kalau Selmas ini sebenarnya masuk ke homeostasis. Ya, ini panahnya yang salah, dokter. Panahnya berarti salah. Ya, panahnya. Kemudian kalau membentuk pembuluh darah baru ini pasti kan ada bla-blanya. Oh, baik, dokter. Ya. Jadi ini sepertinya kan langsung semua dicucuk Selmas kok langsung jadi menyebabkan kemudian panahnya juga diberi panah apa tidak ini ke pembuluh darah baru. Ya. Jadi seperti kayak M1 sama M2 begitu ya, dokter? Saya jelaskan sitokinnya apa gitu. Iya, terus kemudian ini M1 sama M2 tadi dikatakan bahwa hanya M1 yang menyebabkan diferensi MSC. Tapi ini kalau dari panahnya dua-duanya bergabung. Itu polarisasi begitu, dokter. Kayak gantian gitu, dokter. Jadi M1 itu akan bekerja sampai debris-debris selulernya itu habis, baru kemudian efek dari sitokin proinflamasi yang dihasilkan oleh M1 itu di stop sama M2. Jadi kerjanya kayak barengan gitu, dokter. Untuk membantu diferensiasi dari MSC. Pak Kuita, saya tanya, apakah inflamasi itu penting apa tidak untuk suatu fisiologi dari tubuh, katakanlah terserah tubuh hewan coba atau tubuh manusia, apakah inflamasi itu penting menurut saudara? Penting, dokter. Tapi pentingnya itu nggak boleh sampai berkepanjangan gitu, dokter. Kalau inflamasi terus ya nggak akan sembuh-sembuh, nggak akan terjadi, nggak akan sembuh kalau pada defek. Kalau ada defek itu, dokter. Dari hasil tadi hasil saudara, kemudian dari diskusi dari saudara tadi pembahasan itu hampir semuanya terjadi pada meningkat pada hari ketiga. Ya. Iya, dokter, benar. Ketiga. Jadi hari ketujuh pada turun. Jadi inflamasi yang terjadi pada hari ketiga itu kira-kira inflamasi yang bagaimana menurut saudara? Kronis, dokter. Jadi kan itu emang kayak fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling itu bukan suatu fase yang terjadi saat misalkan fase inflamasi selesai terus baru dimulai fase proliferasi. Itu nggak kayak gitu, dokter. Itu kayak overlapping gitu, dokter. Jadi fase itu akan dimulai itu bisa bersamaan tergantung sitokin tergantung sel-sel yang emang sudah mulai bekerja begitu, dokter. Jadi di hari ketiga pun itu pembentukan pembuluh darah baru itu sudah dimulai, termasuk dari kerja limfosit yang rangkal sama OPG, gitu, dokter. Tadi saudara melihat banyak ya PMN, makrofag, kemudian eosinofil, ya. Walaupun ini di dalam konsepnya eosinofil masih gantung ya, nanti dibetulkan. Kemudian ada Selmas, ada limfosit. Nah,
Sementara yang hasil yang saudara paparkan tadi, semuanya meningkat pada hari ketiga, kemudian menurun. Dan saudara mengatakan kalau hari ketiga itu sudah kronis. Iya, dokter. Kalau kronis, biasanya PMN itu tidak di situ. Biasanya PMN pada saat akut, makrofag juga pada saat akut, jadi awal-awal. Jadi mungkin Pak Kuita mungkin bisa nanti ya dibetulkan tadi, apakah itu sudah termasuk kronis, apa memang baru permulaan dari inflamasi kemudian dihambat supaya tidak sampai ke kronis, karena kalau kronis sudah bisa menjadi disease. Sementara kalau inflamasi yang akut, yang awal itu biasanya kalau bisa dieliminasi oleh tubuh, itu tidak sampai menjadi disease, hanya infeksi tapi tidak sampai disease. Ya Pak Kuita ya. Baik, dokter. Nah, saya juga tadi tergelitik Pak Kuita mengatakan bahwa permukaan membran yang tebal itu maka respon inflamasinya itu akan cepat. Dengan pori yang lebih besar, dokter. Sementara punyamu termasuk tebal dan pori yang besar. Iya. Cuman emang ukuran pori-porinya belum saya masukkan, dokter. Nanti saya masukkan dari jurnal yang terkait. Tetapi termasuk membrannya tebal. Iya, lebih tebal dibandingkan BPCM. BPCM. Jadi berarti respon inflamasinya menjadi cepat. Iya. Nah, kalau menjadi cepat, sementara saudara berkeinginan supaya respon inflamasinya ini dihambat. Kalau bagaimana menerangkan ini, kalau diberi ini inflamasi akan cepat sekali. Cepat itu dalam arti saya tidak tahu waktu atau bagaimana. Sementara tujuan dari pemberian ini adalah menghambat supaya inflamasinya tidak menjadi kronis. Kira-kira bagaimana? Apa itu di dalam logikanya itu menerangkan? Jadi dengan penambahan membran GBR, dokter, itu kan fase inflamasi ini sebenarnya penting, cuman nggak boleh berkepanjangan gitu, dokter. Nah, pori-porinya membran ini kan, yang apalagi yang di dalam ini kan besar, otomatis sitokin proinflamasi yang mau masuk ke area defek itu makin bisa banyak gitu, dokter. Jadi cepat jadi bisa disimpulkan kalau fase inflamasi yang akhirnya terjadi tuh makin cepat gitu, dokter. Makin cepat berarti kan makin tambah, tujuannya kan justru supaya menghambat, tapi ini justru mempercepat. Maksud saya yang saya tanyakan di situ. Jadi tujuannya menghambat, tetapi dengan ketebalan dan pori-pori yang lebih besar, justru mempercepat terjadinya inflamasi. Jadi untuk faktor menghambatnya bagaimana? Apakah juga sama secara fisiologis, nanti cepat terjadi inflamasi, tapi menghambatnya juga cepat atau bagaimana? Setahu saya, sepahaman saya itu, dokter, kalau misalkan sitokin proinflamasinya mulai banyak yang dihasilkan, otomatis fase yang terjadi, respon inflamasi yang terjadi itu juga makin cepat, dokter. Jadi akhirnya pembentukan pembuluh darah, kemudian stabilitas tulangnya yang kemudian terbentuk itu juga makin cepat. Gitu, dokter. Itu. Iya. Ya, jadi ini ingin membuat DDMM yang baru, ya kan, dengan harapan lebih bagus dari yang sudah ada di dalam yang dijual di pasaran. Ya. Iya. Nah, cuman saran saya ini yang dilihat kan banyak ya. Tadi seperti Dr. Aksa mengatakan harusnya dilakukan suatu sistematika. Jadi pada hari yang ketiga itu apa saja yang meningkat,
pada hari yang ke-7, mana yang turun, seperti tadi sudah ada sebenarnya bentuk bar chart-nya. Cuma di dalam diskusinya diterangkan why-nya, ya, mengapa ini yang meningkat pada respon imun untuk PMN-nya, makrofag, atau di sini juga eosinofilnya hari ketiga, mast-selnya hari ketiga, limfositnya hari ketiga meningkat, kemudian mulai menurun hari ke-7 itu dengan harapan dari hasil itu saudara bisa menjawab rumusan masalah atau memberikan kesimpulan yang tepat dari hasil ini. Gitu ya Pak Kuita. Baik, dokter. Nah, saya kira cukup dokter ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Retno. Terus selanjutnya giliran saya ya. Iya, dokter. Sudah banyak. Terima kasih Dokter Retno dan Dokter Aksa. Ini sudah bagus sebenarnya penulisannya, hanya memang masih banyak konsistensi penulisan yang belum tepat ya. Jadi contohnya ini pada mulai dari ada yang harusnya ditulis miring masih belum ditulis miring. Jadi coba kamu lihat aja mulai judul di naskahmu itu. Yang pertama aja harusnya tulis miring sudah tidak ditulis miring ya Pak Kuita ya. Iya, dokter. Oh, nanti konsistensinya, jadi nama Latin dari tikus apa itu juga harus konsisten. Kemudian istilah-istilah asing, kalau memang sudah ada Indonesianya ya tetap harus ditulis Indonesia. Jadi ini masih ada yang ditulis Indonesia, ada yang ditulis asing ya, masih kamu campur. Kemudian ini saya urutkan aja ya. Jadi untuk ucapan terima kasih, coba kamu nanti juga ini juga penting juga kamu harus kan dekannya itu sekarang sudah ganti juga kan. Kemudian ketua departemen sekarang ketua bagiannya juga sudah ganti. Padahal kamu kan masih di masa ini menjalankan ujiannya ya. Nanti tolong diperbaiki. Dokter mau izin bertanya. Kalau yang untuk dekan itu berarti dua-duanya ditulis atau bagaimana ini, Dok? Ya, dua-duanya ditulis. Dekan periode berapa, kemudian dekan yang sekarang harus ditulis. Kemudian ketua departemen yang dulu siapa, yang sekarang ada ketua bagian, ya harusnya sebaiknya ditulis. Karena kamu masih dalam masa ini melakukan ujiannya ya. Iya, dokter. Baik. Kemudian tadi saya setuju dengan Dokter Aksa ya, sinkronisasi antara judul, rumusan masalah, tujuan khusus, nanti sampai hipotesis dan kesimpulan. Ya, nanti harus sinkron. Jadi tadi sudah disebutkan rumusan masalah itu ada kata bagaimana, tadi sudah ditanyakan Dokter Aksa itu mohon nanti diperbaiki. Kemudian tujuan khususnya, kemudian hipotesisnya juga sampai pada kesimpulan. Jadi nanti kamu cermati kesimpulan 4 dan 5 itu yang saya kurang sepakat itu. Saya juga tidak paham maksudnya. Ya, nanti kalau sampai di sana. Ya. Kemudian untuk kerangka konseptual tadi sudah ditanyakan Dokter Retno untuk yang eosinofil. Kemudian juga ada antara M1 dan M2, makrofag 1 dan makrofag 2. Yang makrofag 2 itu tidak ada tanda panahnya loh, panah kemana makrofag 2 itu? Coba di kerangka konsepmu itu. Itu kerjanya maksudnya berpolarisasi gitu, dokter. Jadi makrofag 2 yang enggak ke bawah enggak juga? Ke bawah juga. Jadi kerja itu kayak berpolarisasi gitu, dokter. Ya, tapi itu enggak ada tanda panahnya juga loh. Ini di sini ya. Kayaknya di sininya yang salah. Iya, dokter, nanti saya betulkan. Ya. Kemudian juga ada kerja yang timbal balik antara M1 dan M2 loh di situ juga ya. Iya, dokter. Nah, makanya itu harus jelas itu tandanya bagaimana antara M1 dan M2-nya. Iya. Kamu sesuaikan dengan referensi yang kamu baca. Kemudian kamu lihat halaman 20. Di naskahmu, ya. Iya, dokter. Itu yang gambar itu yang kamu maksudkan apa sebenarnya? Iya, dokter, itu kemarin harusnya ini kan ada sel eosinofil sama limfosit sama neutrofil, tapi karena gambarnya ini di laptop itu terlalu nggak jelas gitu, dokter. Nanti saya coba cari gambar yang lebih jelas lagi, dokter. Karena jadinya kalau misalkan di print dan ditulis di Word itu
terlalu kecil gitu dokter. Jadi nggak apa namanya nggak kelihatan bedanya antara neutrofil, eosinofil sama limfosit gitu dokter. Makanya kamu ada tanda panahnya. Ya, Tanda panah apa yang kamu mau jelaskan? Kemudian ada gambar A dan B. Iya kan ada 2 gambar itu di situ. iya dokter. Gambar A itu apa, gambar B apa? Kan enggak tahu. Yang tahu kan kamu. Iya dokter. Pembaca enggak paham itu apa maksudnya ya. Iya dokter. Nanti kamu perbaiki itu. Nah, kemudian untuk definisi operasional itu tidak perlu disebutkan sitasinya, tidak perlu disebutkan sumbernya ya. Iya dokter. Ada halaman 30 itu, tidak perlu sitasinya. Iya, baik dokter. Kemudian ada alur penelitian. Pada alur penelitian itu halaman berapa itu? 38 dokter. Ya, 38 itu kan kamu jadikan satu ya, yang kelompok perlakuan itu ada berapa kelompok perlakuan? 3, tapi dalam satu kota. Nah, itu kan juga agak membingungkan nantinya. Bisa kamu pisahkan atau kamu berikan nomor 1, 2, 3. Kemudian kontrol positif juga sebaiknya kan harusnya dipisah juga. Oh, Kontrol baik, positif, kontrol negatif itu jadi yang membaca tidak bingung nantinya. Iya dokter. Kemudian pada hasil itu, kamu ada hasilnya itu yang hanya hasil pada hari ke-1 dan ke-3. Ada hasil dari hari ke-1, dari 1, 3, dan 7. Padahal pada halaman 40, kamu tuliskan bahwa pada bulan ini diteliti jumlah sel inflamasi yang meliputi PMN, makrofag, eosinofil, sel mas, dan limfosit itu pada hari pertama, ketiga, dan ke-7. Berarti dibuatnya jadinya per variabel gitu ya dokter, biar lebih jelas. Enggak, maksud saya kamu yang contoh PMN ya, halaman 41 itu. Ya, ini. Adanya hari ke-1 dan ke-3. Hari ke-7 ada apa enggak hasilnya? Udah ada dokter, udah apoptosis. Nah, harusnya kamu jelaskan. Oh, iya baik. Berikan penjelasan di situ. Kalau tahu hilang, nggak ada apa-apanya, nggak ada penjelasan kan nggak mengerti yang membaca ya. Iya dokter. Juga untuk makrofag, ya, untuk eosinofil. Kalau limfosit juga itu limfosit itu hari ke-1 dan ke-3 atau ke-3 dan ke-7. Ke-3 dan ke-7 dokter. Ini salah. Nah, itu harus tepat itu, harus benar itu. Jadi membingungkan untuk hasilmu. Iya dokter. Ya. Kemudian untuk sel mas itu memang ada hari pertama, ke-3, dan ke-7. Iya ada dokter. Jadi tolong diberikan penjelasan untuk yang PMN, makrofag, eosinofil itu bisa juga kamu tambahkan nanti pada pembahasan. Iya dokter. Pembahasannya. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan pembahasan, nanti coba kamu lihat pembahasan itu di halaman 55 ya, kamu tuliskan pada paragraf 2 dan ketiga itu tidak perlu dituliskan di situ harusnya. Oh, nggak perlu ya dokter? Ya kan harusnya sudah kamu masukkan dalam metode, kenapa kamu ulang lagi? Baik dokter. Apa sih tujuannya pembahasan itu untuk apa? Untuk membahas hasil dokter. Hasil. Ya itu, kan hasil yang kamu dapatkan itu kamu bahas di pembahasan. Nah, kamu bandingkan juga dengan penelitian yang mungkin sudah ada, yang mungkin sama, atau yang bertentangan, kan begitu. Jadi tidak perlu ada pengulangan lagi. Ya. Ya. Kemudian kamu coba tayangkan kesimpulan. Pada kesimpulan 4 dan 5 itu maksudnya bagaimana itu? Itu salah typo dokter. Saya tuh bingung, kesimpulan itu apakah harus sama dengan jawaban dari rumusan masalah atau per variabel begitu dokter? Nah, makanya tadi kan karena kamu tidak ada sinkronisasi, mulai dari rumusan masalah, kemudian tujuan khususnya apa, tadi kan, ya kan, hipotesismu, ya, sampai pada kesimpulan. Ya, kan semua ini harus bisa menjawab itu, sehingga nanti ada garis merah, ada benang merahnya yang sama untuk penulisanmu di sini. Iya dokter. Ya. Iya dokter. Baik. Kemudian untuk daftar pustaka juga saya setuju dengan Dr. Aksa tadi, kalau
mohon diperbaiki ya daftar pustakanya itu. Ya. Karena masih banyak beberapa yang ada yang tidak ada halamannya, ada yang penulisannya huruf besar semua dan sebagainya itu. Ya, nanti mau disempurnakan lagi karena itu kan sayang ini nanti penulisannya. Mungkin dari saya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya dari pembimbing silakan mungkin Dr. Hendrik atau Dr. Pratiwi. Oke, mungkin saya dulu nggak apa-apa. Ya, monggo silakan Dr. Hendrik. Baik, terima kasih Dr. Indi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk bisa hadir hari ini di Pak Wita. Baik Pak Gita, selamat saudara sudah presentasi. Saudara terus bisa jawab, menegaskan kepada para penguji hasil penelitian dan tulisan saudara. Tapi yang perlu saya garis bawahi ternyata koreksian saya sebelumnya yang tanggal 30 saya cek banyak yang belum direvisi ya Mbak. Yang foto itu saya masih belum nemu yang jelas dokter, soalnya rata-rata yang saya temukan di jurnal-jurnal itu cuma perbesaran 400 kali, jadi nggak bisa kelihatan perbedaannya gitu dokter. Nanti coba saya cari lagi dokter. Iya, mulai dari judul dan tujuan, kemudian dalam introduction yang memang kaget saya makrofag di hari ke-7 karena saudara memang sudah mengganti di hari ke-1 dan ke-3 ya. Ya. Nah, tapi di belakang ada yang belum diganti sehingga tadi kan ada dokter ini menanyakan. Ya. Ada penguji lain menanyakan. Sampai definisi operasional yang mudah, saya minta jurnal ini dihapus, definisi operasional tidak ada citasi. Pendapat saudara mendefinisikan suatu variabel sehingga variabel itu bisa. Oke, tapi ya namanya upaya kamu belum diperbaiki semuanya, makanya sehingga itu ditanyakan oleh penguji baik itu judul kan. Saya juga usul judul ya, tapi kan ini pohon penelitian, jadi saya ngikut pada Dr. Pratiwi sebagai pemilik pohon penelitian ya, yang jumlah sel diganti apa peran dan sebagainya gitu ya. Saya rasa demikian saja, koreksinya nanti kita koreksi bersama-sama ya, tapi koreksi bukan berarti menghambat saudara lulus, tapi biar tidak yang memang salah tidak sesuai ketentuan yaitu harus diperbaiki seperti ditinjau di ini referensi ya. Ya, saudara kalau sudah menggunakan reference manager sebenarnya itu menjadi suatu hal yang mudah, Mbak. Dalam hitungan detik saja saudara bisa mengubah, misalnya ini ada hampir ratusan ya, dengan mudah ratusan itu saudara ubah karena kan daftar pustakanya memang tidak sesuai dengan Harvard ya 2012 kan ada tanda ada tanda apostrof di atas dan itu dan titik dan sebagainya. Itu aja dokter ini pimpinan sidang koreksi saya mungkin sebaiknya nanti kita koreksi dengan dokter Pratiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hendrik. Mungkin Dokter Pratiwi ada masukan atau saran, silakan. Terima kasih Dokter ini. Terima kasih kepada para penguji hari ini yang menyediakan waktu untuk Pak Gita. Memang ada beberapa hal Pak Gita yang dengan tidak bisa ketemu ini tampaknya menjadi kendala gitu ya. Karena seperti diskusi panjang, kita hanya bisa lewat telepon atau lewat Zoom. Juga hal-hal yang sebenarnya Pak Gita rajin WA ke saya, tanya segala sesuatu kalau ada pembahasan atau apa yang tidak jelas. Tapi mungkin kita lebih intensif lagi untuk ketemu di Zoom bertiga bersama Dr. Hendrik untuk perbaikan Pak Gita ya. Hari ini Alhamdulillah banyak sekali bantuan, masukan, perbaikan dari para penguji.
untuk apa namanya, untuk penulisan. Mohon maaf juga kepada para penguji kalau belum sempurna materinya. Ternyata revisi yang melalui online juga tidak senyaman kalau kita ketemu mahasiswa langsung dan bisa menjelaskan apa yang kita mau dan kita perlukan untuk perbaikan. Yang paling krusial adalah di bab hasil belum ada foto ya Pak Keita. Kita akan perbaiki nanti setelah ini. Tolong dibuat surat izin untuk penelitian di Research Center untuk pemakaian foto mikroskop. Ya, kita akan buat fotonya di sana dari preparat yang sudah disiapkan lokasinya sehingga cepat nanti fotonya tidak terlalu lama di lab untuk menjaga kesehatan juga. Dan kalau untuk itu kamu nggak pakai Mendeley ya selama ini, Pak Gita? Iya pakai dokter, cuman ada beberapa beberapa skripsi yang dari punya Salomo dan punya Rizal itu yang mungkin tidak ada di Google Scholar dan lainnya ya, sehingga kamu tulis sendiri ya, jadinya berantakan begitu. Ya, nanti tolong dicek lagi, diperbaiki lagi. Nanti kita akan masih banyak ketemu bersama Dr. Hendrik Pak Kita, karena foto belum, kemudian pembahasan juga banyak hal yang harus kita perbaiki lagi. Matur suwun dokter ini kira-kira begitu. Ya, Dokter Tiwi. Sementara Pak Kuita live dulu ya. live, nggak di waiting room ya dokter? Gimana, Dokter Aksa? Saya enggak. Saya taruh waiting room aja, saya taruh waiting room. Kalau di live nanti kelamaan nanti ya. Monggo Dokter Aksa. ya. Sudah ini Pak Kuita, silakan. Ya. Bu Rini, Ya. besok ada rapat cleansing itu apa, Bu? Oh, saya enggak tahu Tania. Nanti coba saya cross check ke Tania ya. Dokter Tania. Ya. Oke, saya cross check di Tania. Oh iya. Ya, siap. Ya, terima kasih saya ucapkan pada para pembimbing dan penguji hari ini. Jadi setelah hasil rapat yang kita lakukan, pada prinsipnya naskah skripsi dari Pak Kuita Mariani Leksono bisa diterima ya dengan judul ini jumlah sel inflamasi pasca implantasi demineralized dentin material membran sebagai guidance bone regeneration pada critical size defect mandibula pada tikus Wistar dengan cukup banyak perbaikan ya. Jadi mohon nanti Pak Kuita intensif berkomunikasi dengan pembimbing untuk penyempurnaan dari skripsi ini ya, karena memang cukup banyak yang harus dibenahi. Nanti juga akan saya emailkan dari hasil koreksi saya dan berita acara revisinya ya. Jadi pada prinsipnya bisa diterima dan nanti kamu dinyatakan lulus, tapi nilainya nanti tergantung pada revisi yang sudah kamu lakukan ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Pak Kuita dan terima kasih pada para pembimbing dan para penguji. Foto Pak Kita, foto dulu. Foto dulu. Ya, foto dulu sebentar ya. Foto dulu. Saya masukkan monitor yang besar. Kamu apa namanya slide judulmu Pak Kuita, share screen. Bentar dokter. Dr. Hendrik mana kok? Kelihatan kok Dr. Hendrik kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan batiknya aja. Di judulnya Pak Kuita. Ya. Sudah 6 orang kelihatan. Kelihatan. Oh, nggak bisa kalau gini. Kalau gini yang kelihatan cuma naskahnya aja. Naskahnya Terus dikecilkan. gimana Pak Aksa? Enggak, gini aja dia bawa bukunya gini atau bawa laptopnya gini. Bawa enggak, punya bukunya enggak deh. Apa dokter? Ya dibawa aja kalau gitu. Nah, bawa laptopnya gini loh. Bawa bukunya gitu ya. Saya fotonya sebentar. Pak Hendy harus lihat sini dong. 1, 2. Bentar. Saya masuk ke
paint dulu udah benar apa belum. Ah, bagus. Ya. Sudah cukup, Bu. Oke. Pakai pakai untuk file ya. 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 Oke. Berarti Terima kasih. Selesai ya. Terima kasih dokter atas saran dan bimbingannya. Oke, selamat Ya. ya Pak Vita ya. Sukses. Selamat Pak Putra. Jangan lupa revisinya. Baik, ya dokter. Inlift ya. Salam Selamat, sehat. Pak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter ini. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dokter Retno, Dokter Aksa, Matur suwun Pak Hendrik. Pak Hendrik mau kemana ini? OTW kemana? Hendrik OTW kemana ini? Oh, enggak, dari fakultas tadi, dari fakultas. Oh, pendino nong fakultas rek. Terus sekarang balik di sana internetnya bolak-balik down, makanya nangis tiap Budi katanya lagi perbaikan. Ya, oke kita live ya. Ya, Inlift ya. Sampai ketemu. Ya, ada. Ya, Matur suwun, Dokter ini, Dokter Retno. ya link penilaiannya ya. Oh Ya, ya. ada. Tak kirim coy, tak kirim. Oke, matur nuwun, Mbak. Oke, assalamualaikum.